Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa dalam kehidupan ini kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu bersama dengan kita. Maka jangan pernah engkau merasa sedih di atas musibah yang menimpa dirimu, karena terkadang di balik musibah itulah ada tanda cinta yang diberikan Allah kepada kita. Ada seorang yang bertanya kepada Ustadz, kenapa di musim Ramadan yang penuh keindahan ini Allah mengirim corona kepada kita? Sahabat-sahabatku, terkadang di balik ujian yang Allah kirimkan kepada kita, ada surat cinta yang diberikan Allah kepada kita. Allah rindu dengan kita. Allah rindu dengan tetes-tetes air mata kita. Allah rindu dengan suara jeritan tangis yang dimunculkan dari mulut-mulut seorang hambanya. Kita lalaikan Allah hanya untuk dunia yang fana. Kita lalaikan Allah hanya untuk dunia yang sementara. Disitulah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengirimkan surat cintanya kepada kita agar kita kembali kepadanya. Bukankah seorang manusia yang mencintai kepada seorang Tuhannya akan memandang apapun yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik baginya? Bukankah seorang hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala menyadari bahwa Allah yang telah mencintainya tidak mungkin berbuat zalim kepadanya? Dan disitulah Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang manusia, ibtalahum, Allah akan menguji kepada mereka. Faman radhiya falahumur ridha. Barang siapa yang ridha, Allah akan ridha kepadanya. Wa man sakhuta falahumus sukhut. Barang siapa yang murka, Allah akan murka kepadanya. Dari situlah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah menghadapi musibah. Yang pertama, pahamilah konsep tentang ilmu takdir, bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali ia telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jatuhnya satu daun dari ranting pohon tidak akan terjadi kecuali izin dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita meyakini bahwa ujian ini terjadi atas kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita memiliki ayah yang meninggal karena tertabrak sebuah motor. Dia berkata, Ustadz, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan Pak Ustadz kepada pelakunya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa ayah saya mau ketemu dengan penabrak itu maupun tidak, sesungguhnya ayah saya pasti akan meninggal di tahun yang sama. Itulah yang namanya takdir. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, dan tidaklah kebahagiaan itu dimiliki manusia sampai ia meyakini bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah, dan sungguh kehendak Allah pastilah akan terjadi. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, selain mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa setiap di balik ujian terdapat kenikmatan yang Allah sisipkan di belakangnya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, sahabatku. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan pernah kembali kepada kami? Demi Allah tidak, sahabatku yang dimuliakan Allah. Setiap musibah pasti mengandung hikmah. Maka ketika kita memiliki suami yang kaya, alhamdulillah. Tapi kalaupun punya suami yang tidak memiliki harta, tetap alhamdulillah. Memiliki suami yang ganteng, alhamdulillah Pak Ustadz, kalau dibuat jalan-jalan nggak malu-maluin. Tapi punya suami yang jelek pun tetap bersyukur, alhamdulillah. Dia memang jelek Pak Ustadz, tapi gara-gara jelek itulah dia adalah laki-laki yang setia. Dia nggak mungkin selingkuh. Kok tahu? Ya iya Pak Ustadz, nggak ada yang mau sama dia kecuali saya. Saya pun wanita tersesat yang jatuh cinta kepadanya. Jadi artinya dari semua yang saya jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmah di belakang ujian. Kemudian berikutnya yang ketiga, bandingkan musibah yang kau rasakan dengan musibah yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, oke, kita sedang diuji. Tetapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, demi Allah, sebenarnya ujian yang kita rasakan jauh lebih baik dibandingkan apa yang dirasakan orang lain. Kita naik motor, kemudian bannya bocor, kita sedih. Tapi bandingkan dengan mereka yang tidak punya motor,
Kita punya mobil, mungkin mobilnya biasa saja, tapi bandingkan dengan orang yang naik motor yang mohon maaf bisa jadi kepanasan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang keempat, teman-temanku yang berbahagia, ketahuilah bahwa setiap musibahmu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosamu. Hatta bisyaukatin yusak, sampai satu biji duri yang menancap di dalam dinding kakimu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berjanji mengampunimu. Semoga dengan ini kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.